Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-awwal bila ibtida wal akhiru bila intiha wassalatu wassalamu ala imam ahli safa wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairud dawa likulli saqamin wada' rahmatan wa syifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatul ardu was sama. Yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam kesehatan sehingga beliau bisa terus membimbing kita. Amin. Yang saya hormati juga para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus Kiai Basari yang Masya Allah telah mengorganisir maulid pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul bersama. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dikasih tahu, dibisikin, katanya kalau saya duduk di sini nggak kelihatan, betul ya? Hah? Katanya ada permintaan dari ibu-ibu saya suruh berdiri, tapi capek kalau berdiri. Hah? Begini udah kelihatan belum? Hah? Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita patut bersyukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, di serambi masjid yang Masya Allah megah. Kita berkumpul bersama-sama. Dari tadi kita bersama-sama bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan seperti ini sesungguhnya harusnya membuat kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita, menggerakkan badan kita, memberikan kita kemudahan untuk kita sampai ke tempat ini bersama-sama, tidak akan mungkin saudara-saudara kita bisa sampai di tempat ini. Ini semua merupakan bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Khususnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan melihat ulama-ulama, para habaib, para kiai, guru-guru kita yang Masya Allah kalau bukan karena mereka mungkin kita juga tidak akan bisa mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini adalah pewaris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebenarnya bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saudara-saudara. Sayyid Ahmad bin Zainid Dahlan, Mufti Mekah, pernah bercerita di dalam kitabnya Tafrijul Qulub apa kalau nggak salah. Beliau berkata pada suatu waktu kota Madinah dirundung paceklik, kekeringan. Karena kekeringan ini akhirnya masyarakat mengatakan kita harus melaksanakan sunnah istisqa, sholat minta hujan. Akhirnya berbondong-bondong masyarakat keluar dari kota Madinah dan mereka mempersiapkan diri untuk sholat istisqa. Tiba-tiba datang satu orang dan maju ke depan dan menggelar sajadahnya. Kemudian setelah menggelar sajadahnya beliau sholat, dan setelah beliau sholat sunnah beliau mengangkat kedua tangannya. Apa kata orang itu?
Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, dengan kecintaanmu kepadaku, tarik kekeringan dan turunkan hujan. Dan belum selesai orang tersebut mengamini doanya, terlihat awan gelap dari sekeliling wilayah kota Madinah dan semerta-merta hujan turun. Orang-orang Madinah takjub, lantas mendatangi orang itu. Fulan, kok bisa kamu tawar-menawar sepertinya sama Tuhan? Kok bisa kamu meminta kepada Tuhan dan yang menjadi wasilah dari permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Ditanya orang ini, dari mana kamu bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadamu? Apa jawab si fulan ini? Dia bilang, aku tahu dan aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadaku karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kedua bola mataku sehingga aku bisa melihat Abu Yazid Al-Bistami. Siapa Abu Yazid Al-Bistami? Seorang sufi besar, seorang wali min auliyaillah, seorang wali yang mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Dan orang ini, saudara-saudara sekalian, bisa yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dirinya karena beliau telah diizinkan untuk melihat Abu Yazid Al-Bustami. Karena apa? Kalau tidak karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak karena rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak mungkin kita mendapatkan izin untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang alim, apalagi seorang wali seperti Sayyidina Abu Yazid Al-Bistami. Maka kita juga seperti orang itu, kita harus bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, masih cinta kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk hadir di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis maulid ini majelisnya siapa? Majelisnya siapa? Ya, Kiai Basori yang bikin maulid malam hari ini. Saudara-saudara di kampung sini yang ikut mengorganisir maulid ini. Tetapi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betul-betul kecintaan yang luar biasa, rahmat yang luar biasa, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sehingga kita malam hari ini bisa berkumpul di sini tidak lain untuk mengenang dan mengingat dan menghadirkan kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, maka pada saat kita telah diberikan izin, telah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadiri majelis yang seperti ini, maka hati-hati dengan adab kita, hati-hati dengan perilaku kita, khususnya pada saat pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada saat ulama-ulama kita sedang berbicara. Kita sudah banyak waktu ngobrol, kita banyak waktu berkelakar. Setiap hari, setiap jam, setiap detik kita ngobrol, berkelakar dan lain-lain. Mbok coba
beberapa jam saja pada saat Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jaga adab kita. Kita jaga perilaku kita. Handphone di silent. Kalau dimatikan lebih bagus lagi. Jangan ngobrol. Dengarkan baik-baik apa yang diucapkan. Karena orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempunyai pikiran, orang-orang yang mempunyai hati adalah mereka yang mendengarkan perkataan yang baik. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Dan mereka yang akan mendapatkan hidayah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Saudara-saudara sekalian, saya berbahagia sekali pada malam hari ini bisa berkumpul dengan Anda semua. Dan saya mendengar bahwa di tempat ini diadakan pembacaan ratib secara berkesinambungan. Baik itu ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas maupun ratibul kubra. Ini semua luar biasa, saudara-saudara. Dan pada saat kita mengamalkan wirid-wirid ini, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat segala kesusahan dari kita. Ini penting sekali untuk kita hadiri terus, untuk kita baca bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kita terus menyukseskan majelis-majelis zikir seperti ini. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Sedikit saya mau bercerita tentang ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini ratib namanya Azizul Manal wa Fath Babil Wisal. Azizul Manal. Apa artinya Azizul Manal? Azizul Manal itu adalah sesuatu hadiah yang sangat langka. Hadiah yang sangat langka. Wafat Hababil Wisal, dan kunci dari pertemuan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ratib luar biasa, saudara-saudara, karena ditulis dengan penuh ikhlas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menulis ratib beliau itu bukan untuk disebarkan kemana-mana, tetapi beliau menulis ratib itu untuk menjadi pegangan untuk putra-putri beliau. Karena cintanya seorang ayah kepada anak-anaknya, beliau mengkomposisikan sebuah bacaan wirid yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga putra-putrinya. Karena apa yang dilakukan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dilandasi oleh keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauh setelah Habib Umar bin Abdurrahman meninggal sampai detik ini di seluruh dunia kita menyaksikan ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman masih dibaca di mana-mana. Ini karena pengarangnya ikhlas. Karena pengarangnya tidak mengharapkan apa-apa. Sehingga sampai di sini yang jaraknya begitu jauh dari tempatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita masih bisa berkumpul membaca ratib Al-Attas. Kita masih bisa berkumpul membaca ratib Al-Kubra. Kita masih bisa berkumpul membaca ratib Al-Haddad. Kita masih bisa berkumpul membaca ratib Al-Aidrus dan ratib-ratib dari para imam-imam lainnya. Ini karena mereka yang menulis ratib adalah orang-orang yang ikhlas, yang tidak lain apa yang mereka lakukan adalah meminta ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang mereka lakukan dan perbuat memberikan manfaat yang begitu besar untuk masyarakat. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini dikenal sebagai Qutbil Anfas. Qutbil Anfas. Artinya apa?
Anfas artinya jamak dari kata nafas. Kenapa beliau dikatakan sebagai Qutbil Anfas? Kenapa kita kenal beliau dengan nama Qutbil Anfas? Saudara-saudara, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, kata nafas ini, anfas atau nafas, kita pernah mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, jangan kau cela angin karena angin adalah nafasur rahman. Jangan kau cela angin karena angin adalah nafas dari yang maha yang maha pemurah, Ar-Rahman. Kenapa kok angin disebut nafasur rahman? Karena kita tahu, nah ini pantas kalau kita berbicara di sini. Ini di sini banyak lahan pertanian toh? Banyak yang nani nggak? Hah? Banyak yang jadi petani di sini? Nanam apa? Padi. Hebat ya. Saya mau tanya ibu-ibu petani, bapak-bapak, kalau misalnya Anda mempunyai sawah terus lama sekali tidak ada hujan, rasanya bagaimana? Hah? Gelisah nggak? Hah? Gelisah. Bagaimana tidak gelisah? Wong mata pencariannya bisa-bisa gagal. Oleh karena itu, pada saat angin menghembuskan awan gelap, berarti angin itu membawa hujan, dan hujan menyirami tanah kita, maka kegelisahan kita hilang. Betul nggak ini? Kalau sudah paceklik lama, tahu-tahu hujan, lego enggak Bu? Hah? Lego? Itu salah satu arti dari nafas. Karena apa? Sesuai dengan, dan ini pengertian ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabin yaumal qiyamah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa nafasa, menghembuskan, tetapi di sini artinya adalah mengangkat kegelisahan dan penderitaan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penderitaannya kelak di yaumil qiyamah. Yang digunakan katanya di sini nafasa. Karena apa? Seperti angin, kegelisahan itu hilang dengan datangnya angin, maka kegelisahan dan kesusahan terangkat. Oleh karena itu Ibn Mandur di dalam Lisanul Arab mengatakan bahwa kata nafasa di dalam hadis man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu qurbatan min qurabil yaumil qiyamah, artinya adalah faraja. Kata nafasa ini artinya faraja. Faraja itu apa? Meringankan, mengangkat penderitaan, menghilangkan kesusahan. Ini namanya faraja. Berarti nafasa artinya faraja minal qurab. Jadi hadis tadi bisa juga dipahami, man faraja an mu'minin qurbatan min qurabid dunya farajallahu anhu qurbatan min qurabil yaumil qiyamah. Barang siapa mengangkat penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penderitaannya di yaumil akhirah, di yaumil qiyamah. Oleh karena itu saudara-saudara, kita mempelajari dari kitab Al-Qirtas
karangan Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas yang mensyarahkan tentang Ratib Al-Attas ini, bahwa dahulu banyak masyarakat itu dilanda paceklik, dilanda kesusahan, sawah-sawahnya kering, keadaan ekonomi memburuk, tidak pernah ada hujan, orang-orang hampir pada mati. Akhirnya mereka berkumpul bersama untuk membaca Ratib Al-Attas. Seketika itu juga turun hujan. Karena apa? Karena ratib ini ditulis oleh Qutbil Anfas, yang beliau nafasnya atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat kesusahan-kesusahan kita. Ini pentingnya. Tetapi juga kata nafas ini berarti perkataan. Kalau di dalam bahasa Arab itu, kalau orang menulis kitab itu biasanya judulnya apa? Terus di bawahnya ditulisnya min anfas fulan fulan fulan, dari nafasnya seseorang. Jadi artinya dari perkataannya seseorang. Jadi kalau kita berbicara itu juga bisa disebut sebagai nafas. Tetapi berbicara yang seperti apa yang disebut nafas? Berbicara yang baik, berbicara yang benar, berbicara yang membawa manfaat. Oleh karena itu seperti halnya ratib yang semuanya adalah doa, istighasah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini semua adalah nafas-nafas yang baik yang pada saat ia keluar mengangkat semua kesusahan. Dan di dalam ilmu tasawuf sendiri yang disebut sebagai ashabul anfas adalah orang-orang para wali yang sudah mencapai tingkatan yang luar biasa tinggi, sehingga apa? Hati mereka disinari dan dirasuki oleh sentuhan-sentuhan lembut. Karena mereka telah memposisikan dirinya hanya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah latifah min lataifil ghuyub, kehalusan-kehalusan, sinar-sinar menyinari hatinya, saudara-saudara. Dan sinar-sinar ini, hembusan-hembusan ini seperti halnya angin yang membawa hujan, begitu menghembus di dalam hati manusia, manusia itu akan merasakan sakinah. Manusia itu akan merasakan ketenangan. Manusia itu akan merasakan kelapangan. Oleh karena itu kenapa kalau kita membaca ratib, kita membaca Quran, kita banyak-banyak bersalawat, kita sering menghadiri maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita terasa lapang, hati kita terasa luas. Karena apa? Karena ada hembusan-hembusan yang merasuk ke dalam hati kita, sehingga kita merasa enak, sehingga kita merasa tenang, sehingga kita merasa ayem. Ini. Dan mereka ini ashabul anfas adalah orang-orang yang memang memalingkan diri mereka dari dunia karena kehidupannya hanya ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati mereka palingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga teruslah hembusan-hembusan itu masuk ke dalam hati mereka. Dan mereka ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak ada yang di dalam pikiran mereka kecuali Allah. Kecuali Allah. Setiap hembusan nafasnya adalah zikrullah. Setiap hembusan nafasnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafasnya adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu menurut Al-Imam Al-Qushairi, orang-orang yang seperti ini dipanggil atau disebut dengan ashabul anfas. Karena apa? Karena mereka adu anfasihi ma'allah. Karena mereka menghitung nafas mereka dengan
Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya menghitung nafas mereka dengan Allah Subhanahu wa taala? Artinya setiap hembusan nafas kita menghirup oksigen, mengeluarkan oksigen, tidak luput dari zikrullah. Tidak luput dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput dari menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka tulis, apa yang keluar dari nafas mereka, apa yang mereka berikan kepada kita adalah sesuatu yang luar biasa. Ini ratib-ratib para imam-imam kita ini bukan sesuatu yang untuk dijual kaki lima, saudara-saudara. Ini adalah waridat. Ini adalah cahaya-cahaya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati para aulia, para wali-wali, sehingga keluar dari hembusan nafas mereka doa-doa dan ratib ini. Sehingga sampai sekarang kita, walaupun kita bukan ashabul anfas, ya Allah, ashabul ahwal saja bukan. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala saja jarang. Tetapi alhamdulillah atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan sedikit dari apa yang didapatkan oleh ashabul anfas, berupa ratib, berupa doa-doa, solawat-solawat yang insya Allah jika kita baca, maka nafas itu, nafas yang maha pemurah, nafas yang maha penyayang akan masuk sampai ke dalam hati kita, sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala semua kegelisahan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesengsaraan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala semua masalah-masalah ekonomi dan sosial kita. Ini sebabnya membaca ratib dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung. Kita beruntung kita mempunyai orang-orang besar. Kita beruntung kita mempunyai para wali-wali. Kita beruntung kita mempunyai para imam-imam yang mereka lakukan adalah semuanya menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memintakan ampun untuk kita semua, saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kaum muslimin, kaum muminin, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu tidak henti-hentinya memintakan ampun untuk kita semua. Kok luar biasa betul. Yang dosa siapa? Yang mintakan ampun siapa? Apa tidak beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beruntung apa tidak? Orang banyak salah, banyak dosa, sering lalai ibadah kayak kita, tapi selalu saja dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bukan hanya pada saat Nabi hidup, tetapi sekarang pun walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hidup di alam kita lagi, tetapi ruh beliau selalu masih memintakan ampun untuk kita. Banyak sekali riwayat yang mengatakan jika ada orang-orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan amal ibadah yang baik, diberitakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendoakan dan mengatakan alhamdulillah. Tetapi jika diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada umat-umatnya yang zalim, yang banyak dosa, yang lalai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk kita. Ini kurang apa lagi? Maka teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan mengikuti jalan para imam, para aulia yang mereka semua mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata di dalam syairnya, "Fittiba'ih wa hubbih haqqaqallahu rajahum." Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huda'ahum ila rabbihi wa syayyad binahum bittiba'ih wa hubbih haqqaqallahu rajahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendidik,
yang mendidik para imam-imam kita, para wali-wali kita, para leluhur kita. Nabi Muhammad SAW yang mendidik mereka, yang mengajarkan mereka, yang mendidik, yang membawa mereka kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW yang menguatkan bangunan mereka. Bittiba'ih wa hubbi haqqallahu raja'um. Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, maka mereka, para imam-imam besar itu, para wali-wali besar itu, mereka menggapai segala yang mereka inginkan. Mereka dapat menggapai harapan-harapan mereka. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang dengan mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka bangunan mereka menjadi kokoh, bangunan mereka menjadi kuat. Alhamdulillah, di sini kita lihat saudara-saudara, ada masjid yang masya Allah bagus sekali. Ini masjid menjadi saksi saudara-saudara. Membangun masjid mudah, tetapi memakmurkan masjid susah. Memakmurkan masjid yang susah. Masjid kita masya Allah bagus-bagus, tetapi pada saat datang waktu jamaah, yang berjamaah cuma 3 orang, 2 orang. Kadang-kadang imamnya harus adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Nah, ini kita harus mulai memperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Masukkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dalam diri kita. Insya Allah nanti nur Nabi Muhammad SAW yang akan mampu memperkuat kita, memperkuat diri kita, memperkuat bangunan kita, memperkuat masjid kita, memperkuat rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan malam hari ini, mencatat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh, mencatat apa yang kita lakukan sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan bagi kita ke lapangan, meringankan segala kesusahan kita, mengangkat segala malapetaka, mengangkat segala bala dari diri kita, dari keluarga kita, dari kampung kita, dari negara kita, dan dari dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala langgengkan majelis kita, langgengkan majelis Maulidin Nabi Muhammad SAW, langgengkan majelis ratib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit dari manfaat, memberikan kita tidak sedikit-sedikitnya nur cahaya dari majelis-majelis ini, sehingga mampu menerangi hati kita dan mengangkat segala kegelisahan yang ada di hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Sya'ban ini, sehingga kita mampu sampai ke bulan Ramadan, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita lagi, sehingga kita bisa keluar dari bulan Ramadan nanti insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan dalam keadaan yang lebih baik. Minal aidin alfa izin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina min indik, wahfaz alaina min fadlik, wanshur alaina min rahmatik, wanzil alaina min barakatik, wa albisna libasan afwik wa afiatik birahmatika ya arhamar rahimin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dari saya sebagai pengantar, karena ceramah yang utama adalah dari guru kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Mari kita simak
dengan serius, dengan adab yang baik apa yang akan dikatakan oleh guru kita ini. Wal afu minkum.